Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gunawan, program studi Sistem Informasi, mata kuliah Agama, semester 6, kelas B, NIM 403191010022, dosen pengampu Muhanif Ridwan MH. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Rekonstruksi Pemahaman Terhadap Islam. Pendahuluannya, Islam dengan seperangkat ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama rahmatan lil alamin. Agama yang dijamin dapat membawa terwujudnya kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan, baik lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Abdul Wahab Khalaf yang dikutip Muhaimin merinci pokok-pokok kandungan Al-Quran ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, masalah-masalah kepercayaan i'tiqadiyah yang berhubungan dengan rukun imam; kedua, masalah etika khuluqiyah berkaitan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan bagi seseorang untuk berbuat keutamaan dan meninggalkan kehinaan; ketiga, masalah perbuatan dan ucapan amaliyah yang terbagi ke dalam 2 macam, yakni masalah ibadah yang perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, masalah muamalah dibagi dalam 7 bagian besar, yaitu masalah individual, ahwal syahiyah, misalnya masalah keluarga, hubungan suami istri, anak kerabat, dan pengaturan rumah tangga, yang di dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 70 ayat. Kedua, masalah perdata madaniyah yang berkaitan dengan hubungan perseorangan dengan masyarakat, misalnya jual beli, yang menyewa, gadai, dan sebagainya, yang berhubungan dengan harta kekayaan sebanyak kurang lebih 70 ayat. 3. Sebagainya yang berhubungan dengan harta kekayaan sebanyak kurang lebih 70 ayat. Masalah pidana jinayat yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak manusia seperti jarimiyah, siksa dan sebagainya, seperti hubungan hakim dengan terdakwa, hak perseorangan dan masyarakat sebanyak kurang lebih 10 ayat. 5. Masalah hukum acara manfaat, yaitu yang berkaitan dengan pengadilan, kesaksian, sumpah, dan sebagainya sebanyak 13 ayat. 6. Pergaulan dengan selain muslim di negara Islam baik dalam keadaan perang maupun damai sebanyak sekitar 25 ayat. 7. Masalah ekonomian, keuangan, ihtidayah, dan maliyah, yaitu berkaitan dengan hak si miskin pada harta orang kaya, sumber air, minyak, dan hubungan antara negara dan rakyat kurang lebih 10 ayat. Lebih lanjut, Jalaluddin Rahmat setelah melakukan penyelidikan terhadap Al-Quran menyimpulkan 4 hal yang bertemakan tentang kepedulian Al-Quran terhadap masalah sosial. Pertama, dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, proporsi terbesar ditunjukkan pada urutan sosial. Kedua, dalam kenyataannya bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, bukan ditinggalkan. Ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Keempat, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kafaratnya atau tembusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Gambaran mengenai Islam dengan seperangkat ajarannya yang ideal di atas sebenarnya dalam lintas sejarah
Peradaban Islam telah dibuktikan oleh para cendekiawan dan tokoh-tokoh Muslim waktu itu, dan bahkan hasilnya pun telah dirasakan oleh semua umat di dunia. Di era globalisasi dan informasi serta seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dewasa ini, setidaknya kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh muslim waktu itu dapat dilanjutkan. Pemahaman keberagaman menjadi lebih baik. Begitu juga dengan penghargaan dan penilaian terhadap Islam sebagai sebuah agama. Kerukunan dan toleransi antara pemeluk umat beragam sebagai meningkat dan menunjukkan perubahan yang signifikan, namun harapan tersebut nampaknya masih belum terwujud sebagaimana yang diinginkan. Di kalangan masyarakat telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menghayati pesan simbolik keagamaan. Ibadah yang dilakukan sebagai umat Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, hanya terhenti pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang kesalehan. Sedangkan buah dari ibadahnya yang berdimensi kepedulian sosial di luar itu terkesan kurang begitu nampak. Akibat dari dan in, Akibat dari kesalahpahaman memahami simbol-simbol keagamaan itu, maka agama lebih diayati sebagai penyelamat individu dan bukan sebagai keberkahan sosial secara bersamaan. Seolah Tuhan tidak hadir dalam problematik sosial, kendati namanya semakin sering disebut di mana-mana. Pesan spiritual agama menjadi mandek atau terhenti, mengkristal dalam sekumpul mitos dan ungkapan simbolis tanpa makna yang muncul dalam sebuah kesadaran kritis terhadap situasi aktual. D. Faktor penyebab salah paham terhadap Islam. Kesalahpahaman atau penyimpangan pengertian sekitar Islam yang mungkin banyak terjadi pada masa sekarang ini, di antaranya terutama dalam pemikiran kalangan non-Islam dan orang Islam sendiri adalah mengapa Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Islam membelenggu kebebasan berpikir dan perkembangan sains. 3. Islam mengkebiri hak-hak wanita. 4. Islam tidak toleran terhadap umat dan agama lain. 5. Islam tidak melindungi hak asasi manusia. Mengapa sampai terjadi orang salah paham terhadap Islam? Syekh Muhammad Qutb dalam bukunya Subunat Hawil Islam yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 1980 dengan judul Salah paham terhadap Islam yang dikutip. Daud Ali tahun 1998 memberikan gambaran umum tentang Islam yang disalahpahamkan bukan saja oleh orang-orang non-Muslim, tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri. Kesalahpahaman itu disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah: 1. Salah memahami ruang lingkup agama Islam. 2. Salah menggambarkan segmen-segmen atau bagian-bagian kerangka keseluruhan ajaran agama Islam. Dan 3. Salah dalam mempergunakan metode pengkajian Islam. 1. Salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Sejak kedatangan Islam abad ke-13 Masehi hingga saat ini, fenomena pemahaman keislaman umat Islam di Indonesia masih ditandai amat varialis. Kondisi pemahaman keislaman tersebut barangkali terjadi juga di berbagai belahan dunia. Kita tidak tahu apakah kondisi demikian merupakan sesuatu yang alami yang harus diterima sebagai suatu kenyataan untuk diambil hikmahnya, ataukah diperlukan adanya standar umum yang perlu diterapkan dan diberlakukan kepada berbagai pemahaman keagamaan yang relatif itu, sehingga walaupun keadaannya amat variatif tetapi tidak keluar dari ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, serta sejalan dengan data-data historis yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dari pernyataan di atas dapat dipahami sekaligus memberikan penekanan bahwa
berbagai pemahaman keagamaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim, nampaknya terjadi kemungkinan berupa sesuatu yang harus diterima dan bersifat alamiah. Sepanjang sejarah kehidupan umat Islam atau pemahaman yang relatif tersebut merupakan sesuatu yang dapat dinetralis menjadi sebuah pemahaman yang utuh, tentu saja melalui berbagai upaya dan penggunaan metode yang benar. 2. Salah memahami ruang lingkup Islam. Salah paham terhadap Islam terjadi karena orang salah memahami ruang lingkup agama Islam. Lambang yang sama, yakni perkataan agama, dipakai untuk sistem ajaran yang berbeda. Sebagai contoh, terpengaruh dengan kata religi atau religion yang ruang lingkupnya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Orang menganggap bahwa sebagai agama Islam pun ruang lingkupnya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan belaka. Sungguhnya tidaklah begitu, karena ruang lingkup Islam dalam makna dinul Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, seperti yang terkandung dalam istilah religi, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, alam, dan lingkungan dunia. Dari hal tersebut nampak bahwa Islam sebagai agama merupakan sebuah sistem yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, terhadap diri sendiri maupun alam sekitarnya. 3. Salah menggambarkan susunan bagian-bagian agama dan ajaran Islam. Islam berlainan dengan yang umum diketahui bukan hanya mempunyai satu atau dua aspek. Islam sebenarnya mempunyai aspek teologi, aspek ibadat, aspek moral, aspek mistisisme, aspek filsafat, aspek sejarah, aspek kebudayaan, dan lain sebagainya. Pengetahuan Islam hanya dari satu atau dua aspek dan bahkan hanya dari satu aliran atau mazhab akan menimbulkan pengetahuan yang tidak lengkap tentang Islam. Islam di Indonesia pada umumnya dikenal hanya dari aspek teologi, dan itu pun hanya dari aliran tradisionalnya. Dari aspek hukum, yaitu menurut mazhab Syafi'i, aspek-aspek lainnya seperti aspek moral, mistisme, filsafat, sejarah, dan kebudayaan, serta aliran dan mazhab-mazhab lain kurang dikenal. Oleh karena itu, katanya pengetahuan kita di Indonesia tentang Islam tidak sempurna. Dengan kata lain, hakikat Islam tidak begitu dikenal, dan inilah yang menyebabkan kesalahpahaman tentang Islam. Secara jujur, kita akui bahwa fenomena ini masih dapat disaksikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Misalnya, orang menggambarkan atau membuat gambaran yang memberi kesan seakan Islam hanya bicara persoalan akidah atau imam, atau ilmu tauhid saja, atau Islam hanya seolah-olah syariat atau hukum saja, atau fiqh belaka, atau Islam hanya ajaran tasawul, akhlak, dan tarikah, atau ilmu kebatinan semata tanpa memandang dan meletakkan bagian-bagian tersebut dalam sebuah kerangka agama dan ajaran secara komprehensif dan terpadu, sehingga ketika ada kelompok orang mempelajari atau mendalami bagian tertentu dari agama dengan pendekatan atau dari sudut pandang yang tidak lazim digunakan, dianggap salah dari terlepas dari agama. Oleh karena itu, di dalam sejarah perjalanan ilmu keislaman pernah yang menjadi primadona masyarakat adalah ilmu teologi, sehingga setiap masalah yang dihadapkan selalu dilihat dari paradigma teologi. Lebih dari itu, teologi yang dipelajarinya hanya berpusat pada paham Asy'ari dan Maturidiyah atau Sunni, sedangkan paham lainnya dianggap sesat. Akibat dari keadaan demikian, maka tidak terjadi dialog, keterbukaan, saling menghargai, dan sebagainya. Setelah itu, muncul paham keislaman yang bersifat tasawuf yang mengambil bentuk yang terkesan kurang menampilkan kehidupan yang seimbang antara urusan dunia dan ukhrawi. Dalam tasawuf, kehidupan dunia terkesan diabaikan umat terlalu mementingkan urusan akhirat, sedang urusan dunia menjadi terbengkalai, dan sebagai akibat keadaan umat menjadi mundur dalam bidang keduniawian, materi, dan fasilitas hidup lainnya. 4. Keliruan
Kekeliruan itu terjadi pada kurikulum pendidikan Islam. Kekeliruan yang terjadi pada kurikulum pendidikan Islam adalah yang dipakai hanya lebih banyak menekankan pada persoalan ibadat, fiqh, tauhid, hadis, dan bahasa Arab saja. Oleh karena itu, jelas bahwa yang banyak dikenal siswa atau murid hanya dari aspek fiqh, tauhid, dan ibadat saja. Di samping itu, materi ibadat, tauhid, dan fiqh biasanya diajarkan hanya menurut satu mazhab atau aliran. Hal ini tentunya memberikan pengetahuan yang sempit tentang Islam dan akibatnya akan terjadi fanatisme mazhab yang berlebihan. Belum lagi ditambah dengan terbatasnya jumlah dan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum, yakni 2 jam dalam seminggu. Padahal Islam dengan seperangkat perannya memiliki dimensi yang sangat luas dan mendalamnya, yang tidak cukup hanya dipelajari dalam jam dan mas yang relatif singkat. 5. Terjadinya pemahaman yang bersifat sepotong-sepotong atau keliru terhadap Islam juga tidak lepas dari andil sebagian dari para juru dakwah, kecenderungan dan intensitas yang cukup besar dalam menyampaikan materi dakwah hanya seputar tauhid, ibadat, dan akhlak. Hal ini dapat memberikan kesan kepada para jamaah bahwa Islam itu identik dengan tauhid, ibadat, dan akhlak. Untuk selanjutnya, ketika persoalan lain dibicarakan dalam forum yang sama, pembicaraan tersebut dianggap di luar konteks Islam. Kecenderungan menyampaikan materi dakwah hanya pada dataran atau sekedar tauhid, ibadah, dan akhlak dapat dimaklumi karena keterbatasan kemampuan para mubalik dalam menguasai berbagai bidang atau disiplin ilmu. Ya, langkah-langkah kontribusi kegelapan terhadap Islam. Rekonstruksi terdiri dari 2 kata, re dan konstruksi. Re berarti kembali dan konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan atau jembatan dan sebagainya. Jadi, atau susunan atau hubungan kata di kalimat atau di kelompokan kata KBBI. Jadi, rekonstruksi kesalahpahaman terhadap Islam adalah upaya membuat atau membangun kembali pemahaman yang keliru terhadap Islam sehingga menjadi pemahaman yang benar. Untuk membangun kembali pemahaman yang benar terhadap Islam, tentunya harus ditekankan kepada faktor-faktor yang ditempuh adalah dengan memberikan penekanan pemahaman yang benar, baik terhadap pengertian maupun ruang lingkup Islam secara utuh. Komprehensif atau apa berarti alternatif yang dapat dilakukan, yakni antara lain: pertama, Islam hendaknya dipelajari dari sumber yang asli, yakni Al-Quran, umat wahyu Allah, dan Al-Hadis yang berisi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari kedua sumber asli ini, maka akan memperkecil salah paham dan memperjelas ruang lingkup Islam secara utuh. Kedua, Islam hendaknya dipelajari secara integral atau menyeluruh, bukan secara parsial, potong-potong. Mempelajari dan memahami Islam secara sepotong-potong akan menimbulkan skeptis, bimbang, dan penuh keraguan, serta pemahaman sempit terhadap Islam, seperti pemahaman 4 orang normal yang kemudian buta tentang seekor gajah yang dirabanya dengan tangannya. Ketiga, Islam dapat dipahami dengan menggunakan beberapa pendekatan atau paradigma disiplin supaya keilmuan dan ini amat kemungkinan bahwa harus dilakukan karena Islam dengan sumber ajarannya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah memang bukan hanya berbicara masalah akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan akhirat semata, melainkan juga berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah, sosial, pendidikan, politik, ekonomi, budayaan, seni, kesehatan, dan sebagainya. Keempat, Islam perlu dipelajari melalui studi kepustakaan yang ditulis oleh ulama-ulama besar kaum Zu'amah dan sarjana-sarjana muslim, karena pada umumnya mereka memiliki Islam yang baik, yaitu pemahaman yang lahir dari perpaduan ilmu yang dalam terhadap Al-Quran, Sunnah dengan pengalaman batin melalui hasil riadah dan mujahadah serta praktik ibadah yang dilakukan sehari-hari.
Kelima, untuk menghindari salah paham terhadap Islam, maka yang perlu dilakukan adalah tidak mengkonsumsi apa yang dilakukan oleh personal umat Islam dengan agama Islam. Keenam, terhadap sistem kurikulum pendidikan Islam dari TK, SD, LTA yang terkesan belum personal teknologi. 7. Memahami agama Islam secara kontekstual. 8. Demikian juga dengan para juru dakwah Muslim selama ini menyampaikan materi dakwah di sekitar tauhid untuk Islam dengan seperangkat ajarannya merupakan sebuah sistem yang utuh dan komprehensif. Antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lain tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong atau dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu melihat Islam sebagai sebuah agama yang utuh. Tentunya aspek-aspek yang ada dalam agama Islam dengan seperangkat karakteristiknya memang harus dipahami secara baik. Apabila tidak, maka akan berakibat salah dalam menggambarkan Islam. Lalu bagaimana caranya? Tentunya pertama mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kedua, menerapkan metode dan pendekatan baik, pendekatan yang bersifat teologi, normatif maupun pendekatan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang ada atau dapat juga melalui studi perpustakaan atau studi tokoh serta belajar ustadz atau ulama, tuan guru atau cendekiawan muslim yang diakui otoritasnya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.